A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alimallahu ma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV, channel kesayangan kita dalam program Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak, ya, di mana kita akan cari tahu ya bagaimana sih tips dan kiat cara ya terbaik yang diajarkan di dalam syariat Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ya, dan juga pandangan para ulama di dalam membesarkan anak-anak kita agar menjadi pribadi yang soleh yang akan mendatangkan manfaat ya bagi kita sebagai orang tuanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan ya salawat yang kita baca tadi kepada para nabi dan para rasul. Wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, ya dimasukkan ke dalam jannah, dijauhkan dari siksa neraka, dan dipertemukan ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Tarbiyatul Aulad kali ini saya akan mengangkat satu tema yang melanjutkan kajian kita dari teori-teorinya Syekh Dr. Abdullah Nasiolwan, ya, seorang ulama kelahiran Mekah yang asalnya dari Suriah, ya, yang wafat di tahun 1987, ya, namanya Syekh Dr. Abdullah Nasiolwan. Salah satu hal yang juga penting untuk kita tumbuhkan ya di dalam diri anak kita agar mereka menjadi pribadi yang mendatangkan manfaat bagi lingkungan sosialnya adalah sifat keberanian. Jadi sifat keberanian ini menjadi salah satu modal bagi anak kita agar mereka bisa diterima di lingkungan masyarakat. Karena masyarakat ya kalau dia punya orang-orang yang berani, itu mereka merasa diuntungkan. Tapi sebaliknya kalau kemudian justru yang muncul adalah banyak penakut ya di satu komunitas, ya itu jadi masalah. Kalau kita nonton film-film ya, film-film animasi kayak gitu ya, anak-anak itu biasanya ya satu kampung ya, satu wilayah ya akan kemudian bergembira ketika mereka ya datang kepada mereka orang yang menjadi superhero atau orang yang menjadi pemberani ya, yang membebaskan mereka misalnya dari tirani ya gitu ya, sehingga mereka berani memberontak. Wah, itu menjadi cerita yang jadi plot cerita yang umum gitu ya. Ya, itu menggambarkan bagaimana masyarakat kita membutuhkan ya sosok-sosok ya. Kalau kita bicara komunitas muslim berarti adalah seorang muslim yang memiliki sifat berani, ya, memiliki keberanian. Nah, karena itu kemudian Syekh Dr. Abdullah Nasiolwan mengatakan keberanian adalah satu kekuatan jiwa yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang mukmin berkat keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Ya, jadi kalau berbicara seorang muslim ya, keberanian yang ada di dalam dirinya itu dasarnya adalah keimanan kepada Allah, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada yang lain, kan ada juga orang berani, saya kebal, ya, nggak mempan peluru, ya, nggak bisa dibacok. Nah, itu keberanian yang tidak disandarkan kepada Allah. Kenapa berani? Saya anak pejabat, bapak saya jenderal, baru kejadian ya. Ada oknum, bukan oknum lah, ada orang ya, lebaran ya, mudik ya, kemudian
pakai plat nomor tentara mobilnya, lalu kemudian nabrak mobil orang lain, ya, ditegur malah marah-marah. Kakak saya jenderal, saya angkatan, ya. Pokoknya gitu ya. Ternyata palsu gitu kan, plat nomornya palsu, cuman klaim-klaim aja. Ya. Ya, dengan menggunakan plat nomor TNI atau pakai strobo gitu kan, atau pakai nomor plat polisi, udah jadi orang paling berani di jalanan. Nah ini keberanian yang tidak benar. Gitu. Keberanian yang kemudian menimbulkan masalah di komunitas, ya. Kan nggak suka orang tuh, ya. Sampai akhirnya kan dilaporin ke polisi, alhamdulillah ya polisi kita gerak cepat, ditangkap tuh orang. Ternyata memang dia bukan tentara, ya. Yang ada malah dia mencemarkan nama baik tentara itu. Dan kemudian dituntut sekarang, ya. Mudah-mudahan tuh dipenjara lah, ya. Orang model begini biar insaf. Itu kan. Jadi keberanian yang seperti ini keberanian yang justru malah mendatangkan masalah di tengah masyarakat. Ya. Maka keberanian yang hakiki, keberanian yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah keberanian seorang muslim yang sandarannya adalah Allah dan Rasulnya. Nah, yang dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat itu kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan dalam kitab ini, ya, tumbuh dari kekonsistenan atau keistiqomahan, ya, seorang muslim terhadap kebenaran, ya, keyakinannya terhadap kehidupan yang abadi nanti di yaumul mahsyar, kepasrahannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keamanahannya dalam memikul tanggung jawab, serta pertumbuhannya dalam pendidikan yang baik. Nah, jadi kalau orang, ya, sudah biasa gitu kan, dididik untuk yakin kepada Allah, ya, yakin akan adanya nanti hari hisab, perhitungan, semua amal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicek satu-satu, yang salah jadi pahala, yang salah jadi dosa, yang benar jadi pahala, itu nanti Allah hitung gitu kan. Yakin dia itu, ya. Kemudian memiliki kepasrahan kepada takdir, ya, mati mah urusan Allah, takdir Allah. Wah, ini berani gitu, ya. Apalagi, ya, kemudian juga keamanahan, ya, di dalam memikul tanggung jawab dan juga kemudian pertumbuhannya di dalam pendidikan yang baik, ya, amanah, ya. Maka orang-orang yang punya sifat seperti ini akan terbentuk di dalam dirinya rasa berani, ya. Tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah dan Rasulnya. Kenapa nggak buat begini? Kenapa lu nggak ikut? Saya takut nanti Allah dan Rasulnya marah. Saya takut Nabi Muhammad nggak mau ketemu saya nanti di yaumul mahsyar. Itu tuh, ya. Walaupun dibilang cemen sama temannya, wah nggak berani minum narkoba, nggak berani mabok, ini nggak masalah bagi dia. Ya. Dicela pun dia nggak takut. Gitu. Diledek pun dia nggak takut. Apa takut? Ya. Daripada nanti Rasul nggak ketemu saya gara-gara saya mabuk gitu kan. Nah, ya, Allah marah sama saya begitu. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa. Dan kalau berbicara contoh yang ideal, ya, bagaimana keberanian itu, ya, keberanian yang benar itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Ya, kita bisa lihat nih. Ini kita berbicara bagaimana, ya, orang-orang setelah Rasulullah SAW. Kalau kita bicara contoh paripurna, ya ada pada dari Rasulullah, ya. Rasulullah ada sosok yang memiliki keberanian yang luar biasa. Nggak ada yang meragukan keberanian Rasulullah, ya. Ya, yang takut itu sahabat, yang takut, ya, menghadapi keberanian Rasulullah, ya, para sahabat. Rasulullah kalau mau bicara perang paling depan, tapi kan sahabat khawatir, ya. Khawatir nanti Rasulullah ada gimana kita, nanti kita kaum muslimin susah kalau sampai Rasulullah ada terbunuh atau kemudian luka berat. Gitu. Maka para sahabat, ya, yang kemudian meminta Rasulullah tidak berada di garis depan. Ya, bukan Rasulullah nggak berani. Dalam satu riwayat pernah, ya, Rasulullah itu keluar malam-malam, ya, menjadi orang yang pertama keluar malam ketika mendengar suara yang suara yang mengagetkan di tengah malam. Jadi satu hari di kota Madinah ada suara yang mengagetkan, ya, nggak tahu apa, ya, mungkin bisa jadi kalau kita mah gempa bumi gitu kan, atau retakan apa gitu, ya, atau batu pecah gitu kan. Rasulullah itu orang Madinah bingung ada apa nih, sehingga mereka kemudian nyari sumber suara. Ketika mereka udah mendekati sumber suara, Rasulullah udah jalan pulang dari sana, lalu kemudian mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, ya.
Aku sudah ngecek. Ya, Rasulullah paling dulu, bukan paling belakang. Gitu kan. Jadi ini menggambarkan betapa Rasulullah orang yang sangat sangat berani ya, menghadapi situasi apapun. Nah kalau berbicara contoh orang ya, yang juga memiliki keberanian dan keberanian ini betul-betul mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakatnya, bisa kita contoh misalnya kalau di sini Syekh Dr. Abdullah Nasrullah menggambarkan ada sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang memiliki sifat berani, ya, tegar, ya, menghadapi situasi dan kondisi apapun. Ya. Beliau nggak takut, gitu kan. Ya, ini dibuktikan ketika Rasulullah SAW wafat. Ya. Semua kaum muslimin kan heboh, ya. Masa iya Rasulullah wafat? Ya? Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab itu sampai ceramah di pasar gitu kan, nggak mungkin Rasulullah wafat. Rasulullah itu hanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk waktu tertentu, nanti dia akan kembali lagi seperti mana kembali Nabi Musa ya, setelah dia bertemu dengan Allah selama 40 hari. Wah, gitu ya. Dan siapa yang mengatakan Muhammad mati, siap-siap ngadepin saya pancung kepalanya. Sayyidina Umar itu sampai nenteng pedang. Untuk meyakinkan kaum muslimin Rasulullah tidak mati. Yang berani ngomong Rasulullah mati, saya babat kan, begitu ya bahasa kitanya. Dan Sayyidina Abu Bakar ketika melihat Sayyidina Umar begitu, dia nggak takut. Ya. Kemudian beliau pergi ke rumah Rasulullah, dia cek betul-betul Rasulullah. Dicek, dilihat, dan ternyata memang Rasulullah sudah wafat. Nah, barulah kemudian beliau keluar. Keluar ya, menegur Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ditegur nggak mau dengar ya, karena saking cintanya kepada Rasulullah gitu kan, dan mendengar kenyataan bahwa Rasulullah wafat, dia nggak terima itu. Ya, saya yakin ya, kita juga mungkin kalau posisi begitu pasti ya, jangankan situasi ini ya, kita mungkin kalau mendapati situasi anak kita sakit lalu kemudian meninggal, pasti nggak tahan gitu kan. Saking cintanya. Begitu yang terjadi kepada Sayyidina Umar. Saking cintanya maka beliau sampai begitu ya, dengar kabar wafatnya Rasulullah SAW. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan berani ya berdiri di hadapan kaum muslimin yang sedang terpecah konsentrasinya mendengarkan omongan Sayyidina Umar. Kemudian ini ada Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berteriak ya dengan lantang, ya, siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh ia telah tiada. Nah, dan siapa yang menyembah Allah maka dia adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Lalu kemudian beliau menukil satu ayat dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, ya, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Nah, siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar ayat ini, barulah Sayyidina Umar sadar, ya, pingsan dia, pedangnya jatuh, pingsan, lemas dia. Ya Allah, ternyata betul ya, Allah menghendaki kewafatan bagi Rasulullah SAW. Kaum muslimin juga sadar, akhirnya pada nangis. Dan karena itu kemudian kaum muslimin diselamatkan, dia terselamatkan dari ya, perpecahan, kemudian terselamatkan dari akidah yang tidak benar, gitu kan. Kenapa? Atau atas berkat siapa? Atas keberanian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk bersuara. Nggak takut dengan Sayyidina Umar yang nenteng pedang. Padahal dia ngomong, siapa yang bilang Rasulullah wafat, saya penggal kepalanya. Kan siapa aja berarti kan? Dia nggak peduli gitu kan. Walaupun yang ngomongin Sayyidina Abu Bakar dia akan potong kepala. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak takut. Nah, dengan lantang dia membantah. Dan inilah ya sebagai contoh bagaimana sifat
keberanian, ya, satu sifat berani ini ternyata dibutuhkan, ya, orang-orang berani ini dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena itu kemudian penting, ya, bagi kita untuk kemudian menanamkan, ya, melatih, ya, keberanian di dalam diri anak-anak kita. Jadi ini menjadi motivasi bagi kita untuk melahirkan anak-anak yang berani. Mau laki-laki mau perempuan harus punya sifat berani. Nah, apalagi kalau sekarang kan, di zaman sekarang ini kan ada istilah fenomena bullying, ya, atau perundungan ya di sekolah kadang-kadang, bahkan itu sampai ke pondok-pondok kok, ya. Nah, saya juga pernah ngerasain dulu zaman saya di pesantren juga ada bullying itu. Apalagi sekarang gitu kan, dengan pemikiran anak-anak kita yang berbeda dengan zaman saya dulu itu kan, pembullying ini menjadi masalah besar, ya, dalam dunia pendidikan. Nah, ini kalau anak kita tidak punya keberanian, ya, untuk menyelamatkan dirinya, ya, dari kejahatan teman-temannya, udah dah, ya. Kalau kita lihat banyak kasus misalnya, sahabat itu seperti di negara-negara lain, misalnya Jepang, ya, di Amerika itu kan, Jepang lah terutama, itu ada banyak kasus anak-anak sekolah, ya. Bahkan di kita sudah ada itu, ya, kasus itu sudah ada, ya. Anak-anak umuran sekolah, ya, ada yang SMA, ada yang SD, bahkan SD yang termuda sudah ada yang kemudian bunuh diri, ya, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gara-gara bullying. Dan dia adalah orang yang tidak punya keberanian untuk mengatakan, menceritakan. Untuk menceritakan nggak berani, kalau ngelawan jelas nggak berani, ya. Melawan nggak berani, tapi untuk menceritakannya kepada orang tuanya, menceritakannya kepada gurunya, menceritakan kepada orang yang dianggap mampu memberikan perlindungan, dia nggak berani. Wah, ini kan bahaya itu, ya. Ya, sekedar untuk bercerita kepada orang tuanya aja dia nggak berani. Dia simpan masalah itu gitu kan, gangguan datang dari temannya, pada akhirnya kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ini tidak bisa kita anggap sepele, ya. Kita harus memberikan dorongan, tanamkan keyakinan, keberanian dalam diri anak. Kalau ada apa-apa, kamu jangan takut untuk mengadu, melaporkan, untuk bercerita, walaupun kamu diancam sama teman kamu, jangan takut dengan ancaman. Ya. Kan kalau cuma ngancam doang nggak usah takut gitu kan. Kadang-kadang karena takut dengan ancaman, udah, ya, jadi budak selamanya deh, jadi bahan bullying selamanya. Padahal kadang-kadang saat berikan ke dia pemahaman, kadang-kadang ancaman itu tidak terjadi, nak, itu kan. Dia ngancam kamu akan saya pukul, belum tentu dia akan mukul kamu, gitu kan. Oh, nanti kamu awas nih, baru awas doang, belum tentu terjadi. Kok banyak kok, ya. Cuman sebatas gertak doang gitu kan. Nah, kalaupun nanti terjadi, pasrahkan keselamatan dirimu kepada Allah, jangan takut. Yang harus kamu takuti Allah, yang lain jangan kamu takuti. Allah Maha Perkasa, gitu, ya. Besar mana dia sama Allah, ya. Oh, teman kamu yang ngebully kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Besar mana, hebat mana Allah kan. Jangan takut, ya. Kalau kamu tapi takut dipukuli, ya, karena mungkin nggak balance, ya, dia badannya gede, badan anak kita kecil. Udah nggak usah berantem, tapi kalau ada apa-apa lapor ke guru. Biar guru kamu yang hadapi teman kamu ini. In case kalau satu hari kamu diincar sama dia, minta perlindungan kepada Allah. Kalau bapak lihat, yang maksud itu jelas lah, kalau orang tua kan nggak mungkin ngebiarin anak dipukulin kan. Tapi in case kalau dia, ya, dalam situasi rumit, ya, mintalah pertolongan kepada Allah. Dari kecil kita tanamkan prinsip itu, pemahaman itu. Plus kemudian juga kita ajarkan kepada mereka, ya, teknik-teknik membela diri itu, ya. Bagaimana anak kita jangan sampai kosong banget dah, ya, dipukul pasrah. Ya, ajarinlah dia nangkis gitu kan, yang mengelak, atau setidaknya kemudian dia bisa lari lah. Ada tuh, ya, satu film judulnya Forrest Gump, ya, Run Forrest Gump apa, ya, yang main saya lupa namanya. Kalau dibully dilari sekencang-kencangnya, dan karena kekuatannya berlari, akhirnya dia direkrut jadi tentara, ya, direkrut jadi pemain baseball gitu, ya. Larinya kencang gitu. Ceritanya gitu.
Jadi setidaknya kalau dia dibully, ya misalnya dijegat di sekolah, dijegat di pulang sekolah gitu kan, dia harus bisa lari tuh. Jangan takut kalau nggak bisa ngelak, nggak bisa ngelawan, ya lari aja. Gimana lari bisa kencang. Itu juga merupakan upaya kita. Ya, syukur-syukur kalau kemudian kita bekali bela diri, gitu kan. Kalau perempuan kasih tahu nih nak, di titik lemah laki-laki itu di mana, di sini. Gitu. Di bawah pusernya itu kan, kemudian di belikatnya ini apa lagi ya leher jelas ya, kemudian bawah belakang lutut ya, betis ya, di atas betis itu kelemahan juga itu, kalau ditendang kenceng-kenceng rubuh itu ya, kalau tangan di belah-belah nadi ini gitu ya, kasih tahu tuh ya. Sehingga kalau dia diganggu ya, oleh lelaki, kalaupun dia tidak bisa melawan, minimal dia bisa mempertahankan diri, menjauhkan diri dari gangguan itu. Jadi jangan pasrah aja gitu kan. Apalagi sekarang kan kalau bicara pelaku bullying ya, sahabat itu tidak hanya anak laki-laki gitu, tapi banyak juga nih anak-anak perempuan ya, yang kemudian juga mengganggu sesama anak perempuan. Ya, bahkan persoalan gara-gara masalah masalah komunikasi, masalah iri-irian ya, bahkan yang paling miris ya masalah pacar gitu ya, hubungan lawan jenis. Ini banyak nih yang terjadi ya, kasus-kasus bullying, pemukulan ya, bahkan sampai ada yang meninggal. Ini gara-gara dia mukul pelakunya perempuan, anak-anak perempuan. Jadi bekali anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun perempuan, kemampuan untuk membela diri yang basic-basic. Saya nggak bisa ngajarin tapi Kenji gitu kan. Ya, saya juga dulu sering dibully, sering gitu ya. Ya, carilah ya guru silat, guru karate, guru taekwondo, guru aikido ya. Kalau perempuan bagusnya gulat ya. Ajarkan dia gulat. Kenapa? Karena gulat itu, bahkan laki-laki juga gitu aja ya, gulat aja. Karena kalau saya perhatikan bela diri yang paling efektif untuk menyelamatkan diri dari serangan musuh ya gulat. Perkelahian jarak dekat gitu ya. Kadang-kadang kan orang kalau ngebullying kan mepet itu ya. Anak kita itu kalau udah dibully sama temannya kan dipepet. Nah, dia harus tahu teknik mempiting gitu ya, menggulat, menjatuhkan lawan dari jarak dekat. Kalau udah maju badannya, udah tahu tuh gimana cara ngejatuhinnya. Nah, itu ada di teknik gulat. Nah, itu ajarin ke anak-anak kita. Dan saya perhatikan juga kalau ada MMA misalnya, tarung bebas itu ya, atau kalau di Jawa itu ada namanya pencakdor. Nah, saya suka nonton juga. Ujung-ujungnya itu kalau udah berantem gulat juga tuh. Yang satu karate, yang satunya. Kalau udah ketemu gulat juga tuh ya. Piting-pitingan juga ya. Jadi memang yang paling efektif ya bela diri itu adalah gulat, karena Rasulullah juga jago gulat ya, para sahabat juga jago gulat. Ajarkan mereka itu. Maka insya Allah anak-anak kita ini ya, ketika dia sudah dibekali dengan sifat berani ya, dia akan menjadi pribadi yang disukai ya oleh masyarakat. Kalau ada apa-apa nanti dia akan jadi tumpuan. Dan dia akan disegani di tengah masyarakatnya. Orang nggak berani macam-macam gitu ya. Jadi sifat berani ini dalam banyak hal mendatangkan manfaat ya. Terlebih kalau kita berbicara bagaimana bela agama ya, bela negara, maka modal utama adalah keberanian ya. Mau jadi tentara, jadi polisi, kalau penakut dia susah gitu kan. Tapi kalau dia berani ya, tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah, wah, aman itu ya. Kampung itu aman. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, mudah-mudahan lah ya kita mampu mengajarkan anak-anak kita atau menanamkan sifat keberanian di dalam diri anak-anak kita agar mereka kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat, ya dibutuhkan ya, atau menjadi orang-orang yang kemudian disegani di tengah masyarakatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.